Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta kajian Kitab Taisir Mustalahil Hadis dimanapun berada, sebelum kita mengawali kajian, seperti biasa, mari kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah dulu, dan kita niatkan semisal pahalanya buat orang tua dan para guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li qurbatina wa li ikhwanina wa li akhawatina ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء، ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا في هذا العلم، ونخص إلى صاحب هذا الكتاب شيخ الدكتور محمود الطحان، وكذلك لشيخنا شيخ علي مصطفى يعقوب، نفعنا بعلومهم في الدارين آمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله. Oke, baik. Bapak Ibu peserta kajian yang berbahagia, pada 2 minggu yang lalu kita sudah membahas istilah khusus dalam ilmu hadis juga, yang disebut dengan kitab mustakhraj ya. Jadi minggu lalu itu kita membahas di mana saja kita bisa menemukan hadis sahih selain di kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, sebelumnya kita sudah bahas bahwa hadis-hadis sahih itu tidak hanya terkumpul di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tapi juga bisa kita temui di kitab-kitab sahih lainnya. Ya, ada di Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, kemudian dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim, kemudian di Sunan Arba'ah, Sunan Al-Baihaqi, dan lain sebagainya. Selain itu, hadis-hadis sahih juga bisa kita temui dalam kitab-kitab mustakhraj. Ya, kitab mustakhraj yaitu kitab yang secara matan sama dengan Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, cuma penulisnya punya sanad lain ya, punya sanad sendiri yang nanti sanadnya itu ketemu dengan gurunya Imam Bukhari atau dengan kakek gurunya Imam Bukhari. Nah, itu yang disebut dengan kitab hadis mustakhraj ya. Jadi secara konten atau secara matan kitab hadis itu sama dengan Sahih Bukhari atau dengan Sahih Muslim. Nah, cuma para penulisnya itu mempunyai sanad sendiri ya. Sanad sendiri untuk hadis itu,
Nah, cuma nanti bertemu dengan Imam Bukhari atau Imam Muslim di kakek guru atau di guru dari Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kita sudah bahas juga bahwa salah satu keuntungan kita mustakhraj itu kita bisa mendapatkan jalur lebih banyak untuk hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, sehingga dengan banyaknya jalur itu, maka status kesahihan hadis yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim, nah itu bisa semakin semakin terjamin ya, semakin terjamin. Nah, kemudian dengan banyaknya jalur itu juga bisa sekaligus menjadi penjelas untuk matan-matan yang umum misalnya, atau matan-matan yang masih ambigu, karena pada dasarnya sebagaimana yang pernah kita jelaskan, masing-masing hadis itu menjelaskan untuk hadis yang lain. Ya, al-haditsu yufassiru ba'duhu ba'dan. Ya, satu hadis itu menjelaskan makna hadis yang lain. Nah, sehingga pada dasarnya ketika kita ingin mengeluarkan sebuah hukum dari hadis, nah sebenarnya kita tidak bisa mengeluarkan dari satu hadis saja, ya. Tapi kita harus mengumpulkan semua hadis yang sama maudhu'nya atau sama temanya, kemudian kita gabungkan, kemudian kita cari sisi-sisi umum dan sisi-sisi khusus dari masing-masing redaksi. Nah, kemudian setelah itu baru kita bisa mengeluarkan hukum dari matan hadis itu. Nah, jadi sekali lagi, kita tidak akan mungkin bisa mengeluarkan hukum dari satu hadis saja, ya, tapi harus melalui harus melalui muqaranah ar-riwayah, ya, harus melalui perbandingan riwayat, jam'ur riwayah, ya, mengumpulkan semua riwayat. Nah, kemudian hasil dari proses itu barulah bisa mengeluarkan sebuah hukum atau sebuah ketetapan. Nah, itu bahasan kita kurang lebih di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang insya Allah kita akan lanjutkan ke poin yang ke-11 di bahasan hadis sahih. Jadi bahasan hadis sahih ini cukup panjang. Nah, ini adalah subbahasan yang ke-11, ya, terkait dengan apa sebenarnya yang dihukumi sahih dari hadis-hadis Sahih Bukhari dan Muslim itu, atau apa efek, ya, dari penghukuman sahih terhadap hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, insya Allah malam ini akan kita diskusikan. Nah, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ma huwal mahkumu bi sihhatihi mimma rawahu asy-syaikhani? Apa hakikat, ya, dari hadis yang dihukumi sahih, mimma rawahu asy-syaikhani, dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Nah, apa sebenarnya hakikat dari penghukuman sahih terhadap hadis-hadis yang ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim? Nah, kita akan bahas hakikat dari penghukuman sahih terhadap hadis Bukhari dan Muslim itu. Nah, sebenarnya apa? Nah, marrabina, telah berlalu bahasan sebelum ini, ya, telah berlalu di hadapan kita pembahasan annal Bukhariya wa Musliman lam yudkhila fi sahihaihima illa ma sahha. Bahwasanya Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak memasukkan ke dalam kitab sahih keduanya illa ma sahha, kecuali hadis-hadis yang sahih saja. Ya, kita sudah ketahui di pertemuan sebelumnya bahwa masing-masing dari Imam Bukhari dan Muslim, beliau hanya memasukkan
hadis-hadis yang disepakati kesahihannya ke dalam kitab mereka berdua, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Wa annal ummata talaqqat kitabaihima bil qabuli. Dan bahwasanya umat, nah umat di sini adalah para ulama, maksudnya para ulama dari masa ke masa itu talaqqat, ya, kitabaihima bil qabul, itu menyambut kitab Sahih Bukhari dan Muslim itu bil qabul, dengan penerimaan yang penuh. Jadi tidak ada para ulama di zaman Imam Bukhari dan Muslim dan yang setelahnya itu yang tidak menerima kesahihan kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi bisa disebut atau bisa dibahasakan hampir semua ulama itu menerima kitab Sahih Bukhari dan Muslim sebagai kitab hadis yang tersahih setelah Al-Quran. Nah, dari latar belakang itu, fama hiyal ahaditsul mahkumu bisihhatiha wallati talaqqathal ummatu bil qabuli ya tura. Nah, berdasarkan apa yang sudah kita jelaskan, apa sebenarnya hakikat hadis-hadis yang dihukumi sahih di dalam Bukhari dan Muslim, wallati talaqqathal ummatu bil qabuli ya tura, dan hadis yang disambut oleh umat, oleh para ulama dengan penerimaan yang penuh. Apa sebenarnya yang hakikat dari penghukuman sahih terhadap hadis itu? Apa efeknya? Nah, kurang lebih seperti itu. Ya turo. Nah, ya turo ini maksudnya madza tadzunnu? Nah, bagaimana pendapatmu? Nah, bagaimana pandanganmu? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, apa jawabannya? Wal jawabu huwa annama rawayahu bil isnadil muttasili fahuwal mahkumu bisihhatihi. Jawabannya adalah bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bil isnadil muttasili, dengan sanad yang bersambung, fahuwal mahkumu bisihhatihi, maka itulah hadis yang dihukumi dengan sahih. Jadi al-mahkum bisihhatihi itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kondisi sanad yang muttasil. Ya, sanad yang bersambung mulai dari awal sanad sampai akhir sanad. Ya, mulai dari guru dari mukharrij sampai kepada sahabat yang disebut dengan akhir sanad. Nah, itulah yang al-mahkumu bisihhatihi. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu ada sanad yang dipotong misalnya, atau ada sanadnya yang dibuang? Apakah hadis-hadis seperti itu masih kita anggap sebagai hadis sahih? Nah, wa amma ma hudhifa min mabda'i isnadihi rawin aw aktsaru wa yusamma al-mu'allaqa wa huwa fil Bukhari katsirun lakinnahu fi tarajimil abwabi wa muqaddimatiha wa la yujadu syai'un minhu fi sulbil abwabi albattah. Nah, adapun hadis yang hudhifa, yang dibuang, min mabda'i isnadihi, dari permulaan sanadnya, rawin, seorang rawi atau lebih, wa yusamma al-mu'allaqa, dan dinamakan hadis yang dibuang sanadnya itu sebagai hadis mu'allaq, ya. Jadi hadis yang semua sanadnya dibuang kecuali sahabat itu nanti disebut dengan mu'allaq, ya. Nah, wa huwa fil Bukhari katsirun, dan hadis mu'allaq itu dalam Sahih Bukhari itu katsirun, banyak. Ya. Hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari itu banyak. Lakinnahu fi tarajimil abwabi wa muqaddimatiha. Akan tetapi hadis mu'allaq itu terdapat di tarajimil abwab, ya, hanya ada di permulaan, atau maksudnya tarajim itu judul-judul bab, wa muqaddimatiha, dan permulaan-permulaan bab. Wala yujadu syai'un minhu fi sulbil abwabi albattah, dan tidak ditemukan sesuatu atau sedikit pun dari hadis mu'allaq
fi sulbil abwab, di dalam kandungan bab Sahih Bukhari itu al-battah, ya, sekali-kali tidak. Nah, jadi hadis mu'allaq atau hadis yang semua sanadnya dipotong kecuali misalnya di tabaqat sahabat, ya. Jadi sanad yang dimunculkan hanya sahabat saja. Nah, itu kan sebenarnya tidak ada sanadnya, ya. Sementara al-mahkum bisihhatihi atau yang dihukumi sahih dalam Sahih Bukhari itu sebagaimana yang sudah kita jelaskan hanyalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad muttasil atau dengan sanad yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana status hadis mu'allaq yang ada dalam Sahih Bukhari? Apakah itu masih terkategori sebagai sahih atau enggak? Nah, jadi itu sebenarnya yang dipertanyakan dalam subbahasan ini. Amma fi muslimin, adapun pada sahih Muslim, falaisa fihi min dzalika illa haditsun wahidun fi babit tayammumi. Lam yasilhu fi maudhi'in akhara. Adapun di dalam sahih Muslim, falaisa fihi min dzalika, maka tidak ada di dalam sahih Muslim itu min dzalika dari hadis mu'allaq illa haditsun wahidun, kecuali hanya satu hadis saja fi babit tayammum yang terdapat pada bab tayammum. Lam yasilhu fi maudhi'in akhara, yang mana Imam Muslim tidak mewasalkan sanadnya di tempat lain atau di hadis lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana status hadis-hadis mu'allaq yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim ini? Nah, itu yang akan dijawab di subbahasan yang ke-11 ini. Nah, fahukmuhu, maka adapun hukum hadis mu'allaq itu di dalam Sahih Bukhari dan Muslim kama yali, ya, sebagaimana yang akan datang ini, yang akan dijelaskan. Yang pertama, fama kana minhu bi sighatil jazmi ka qala wa amara wa dzakara fahuwa hukmun bi sihhatihi anil mudhafi ilaihi. Nah, ini hukum pertama, ya. Fama kana minhu, maka hadis-hadis yang tergolong sebagai mu'allaq dari Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan bi sighatil jazmi, yang diriwayatkan dengan sighat jazam. Nah, apa itu jazam? Sighat yang mengandung makna kepastian, ya. Sighat yang mengandung makna kepastian. Nah, seperti apa contohnya? Kaqala, seperti qala, Rasulullah telah berkata, wa amara, misalnya memerintahkan, wa dzakara, dan menyebutkan. Ya, jadi hadis-hadis yang diriwayatkan dengan sighat seperti ini, qala, amara, dzakara, athbata, dan lain sebagainya, fahuwa hukmun bisihhatihi. Maka hadis yang seperti ini itu dihukumi sahih anil mudhafi ilaihi, dari periwayat yang dinisbatkan kepadanya atau dari orang yang dinisbatkan kepadanya. Nah, jadi kalau seandainya kita menemukan hadis-hadis mu'allaq yang sanadnya dipotong, ya, atau yang tidak ada sanadnya sama sekali di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, asalkan lafaz sighat, sighat yang digunakan dalam hadis itu adalah sighat jazam, sighat yang mengandung makna kepastian, ya, seperti qala atau fiil-fiil yang maklum seperti ini, maka riwayat atau potongan hadis itu masih dihukumi sebagai hadis sahih, sekalipun tidak ada sanadnya, ya, sekalipun semua sanadnya dipotong kecuali hanya sahabat misalnya. Nah, ini hukum yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ma lam yakun fihi jazmun kayurwa wa yuzkaru wa yuhka wa ruwiya wa dzukira falaisa fihi hukmun bi sihhatihi anil mudhafi ilaihi. Adapun hadis yang lam yakun fihi jazmun, ya, adapun hadis-hadis mu'allaq yang tidak menggunakan lafaz jazam, yang tidak menggunakan redaksi yang mengandung makna kepastian,
seperti yurwa diriwayatkan, wa yuzkaru disebutkan, wa yuhka diceritakan, wa ruwiya diriwayatkan, dzukira disebutkan, ya, atau fiil-fiil majhul lainnya, falaisa fihi hukmun bi sihhatihi anil mudhafi ilaihi. Maka tidak adalah hadis-hadis itu dihukumi dengan sahih anil mudhafi ilaihi, dari mudhafi ilaihinya, ya, dari tempat penisbatannya. Nah, ini hukum asal ya. Kalau seandainya hadis mu'allaq itu tidak menggunakan lafaz jazam seperti yurwa, yuzkaru sampai akhir seperti yang ada di teks ini, maka hadis itu secara kaedah itu laisa mahkuman bisihhatihi. Dia tidak dihukumi sebagai hadis sahih. Nah, cuma di sini ada garis bawahnya, wa ma'adzalika falaisa fihi haditsun wahin liidkhalihi fil kitabil musamma bis sahihi. Nah, cuman meskipun demikian kata Syekh Mahmud Tohan, falaisa fihi haditsun wahin, maka tidak ada di dalam Sahih Bukhari itu haditsun wahin. Wahin ini artinya dhaifin ya, dhaifun. Tidak ada di dalam Sahih Bukhari Muslim itu hadis yang wah, hadis yang dhaif jiddan, itu enggak ada. Li'idkhalihi fil kitabil musamma bis sahihi. Ya, untuk dimasukkan ke dalam kitab yang dinamakan dengan kitab sahih. Nah, jadi ya kalau bisa kita bahasakan ulang, kalau seandainya ada di kitab Sahih Bukhari ya hadis-hadis mu'allaq yang tidak menggunakan lafaz jazam atau sighat jazam, kepastian, ya, secara kaidah itu laisa mahkuman bisihhatihi. Dia tidak bisa kita hukumi sebagai hadis yang sahih. Nah, cuma harus kita ingat, ya, di dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim tidak mungkin juga ada hadis yang dhaif jiddan. Artinya hadis yang tidak bisa digunakan sama sekali, itu tidak ada. Nah, sehingga artinya apa? Artinya adalah hadis-hadis mu'allaq yang tidak menggunakan sighat jazam itu masih bisa digunakan sebenarnya. Walaupun kategorinya tidak sampai ke sahih lidzatihi sebagaimana hadis-hadis yang lain. Ya, karena logikanya tidak mungkin Imam Bukhari Muslim memasukkan hadis dhaif ke dalam kitab beliau yang disebut dengan kitab sahih. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi walaupun hadis mu'allaqnya tidak mengandung sighat jazam, kepastian, ya, dan itu kita anggap tidak sahih secara kaedah, tapi secara substansi itu tidak mungkin dhaif. Ya, tidak mungkin juga dhaif, apalagi jiddan, dhaif sekali, nggak mungkin. Ya, karena itu bertolak belakang dengan apa yang sudah diikrarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa beliau tidak akan memasukkan hadis dhaif ke dalam kitab sahihnya. Nah, ini subbahasan yang ke-11. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan subbahasan yang ke-12 ya. Maratibus sahih. Tingkatan-tingkatan hadis sahih. Marra bina anna ba'dal ulama'i dzakaru as-sahhal asanidi 'indahum. Ya, telah berlalu bahasan sebelum ini anna ba'dal ulama, bahwasanya sebahagian ulama hadis dzakaru as-sahhal asanidi 'indahum. Mereka menyebutkan sanad-sanad yang paling sahih 'indahum menurut pendapat pribadi mereka. Nah, dulu kita sudah bahas di subbahasan sebelum ini bahwa sebenarnya tidak ada sanad tersahih ya dalam kitab-kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, jadi para ulama itu sepakat ya untuk mengatakan tidak ada sanad yang paling sahih. Walaupun ya masing-masing mereka punya pendapat kalau sanad yang paling sahih itu adalah misalnya sanad yang bersumber dari Imam Nafi', dari Ibnu Umar misalnya. Nah, atau misalnya sanad-sanad lain sesuai dengan apa yang mereka teliti. Nah, jadi sebagian mereka mengatakan sanad sahih itu sifatnya ijtihadi. Masing-masing ulama punya pendapat yang berbeda-beda. Fabinaan ala dzalika, maka berdasarkan hal itu,
wa ala tamakkuni baqi syurutis sihhati yumkinu ayyuqala. Ya, inna lil haditsis sahihi thalatha maratiba wa bin nisbati li rijali isnadihi wa hadhil maratibu hiya. Nah, maka berdasarkan hal itu, hal itu maksudnya adalah berdasarkan tidak adanya pendapat yang mengatakan adanya sanad paling sahih dalam kitab-kitab sahih, ya, kecuali hanya pendapat pribadi dari para ulama hadis, wa ala tamakkuni baqi syurutis sihhati, dan di atas mungkinnya, ya, dilengkapi syarat-syarat kesahihan yang lain oleh sanad yang lain, yumkinu ayyuqala, maka mungkin dikatakan bahwa untuk hadis sahih itu setidaknya ada 3 martabat atau 3 tingkatan. Bin nisbati li rijali isnadihi, yaitu dengan memandang kepada para periwayat sanadnya atau pada rijal yang ada pada sanadnya. Nah, jadi meskipun tidak ada sanad tersahih ya yang disepakati oleh para ulama, tapi setidaknya bisa disimpulkan ada 3 tingkatan hadis sahih yang setidaknya ini diakui oleh para ulama secara umum. Nah, apa itu? Wa hadhil maratibu hiya. Nah, tingkatan sahih itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fa'a'la maratibihi. Ya, yang pertama adalah martabat yang paling tinggi atau tingkatan yang paling tinggi. Nah, apa itu? Maka marwiyan bi isnadin min ashahil asanidi kamalikin an Nafi'in an Ibni Umar. Nah, apa tingkatan hadis sahih yang paling tinggi itu? Yaitu maka marwiyan, hadis yang diriwayatkan dengan sanad min ashahil asanid, dari sanad yang paling sahih. Seperti misalnya sanad yang di dalamnya ada Imam Malik an Nafi' an Ibni Umar. Nah, ini dianggap sebagai sanad yang paling kuat tingkat kesahihannya, ya, yaitu Imam Malik yang menerima dari Imam Nafi', kemudian dari Ibnu Umar. Nah, ini di antara pendapat yang mengatakan sanad yang paling kuat, ya, atau sanad yang paling sahih. Waduna dzalika rutsbatan, kemudian tingkatan di bawahnya, maka marwiyan min tariqi rijalin hum adna min rijalil isnadil awwali kariwayati Hammad bin Salamata an Tsabitin an Anasin. Nah, kemudian sanad yang kedua atau martabat yang kedua untuk hadis sahih itu adalah makana marwiyan, ya, hadis yang diriwayatkan dari jalur rijalin, dari jalur beberapa periwayat, di mana hum adna min rijalil isnadil awwali, di mana mereka secara martabat atau secara derajat itu adna, ya, berada di bawah dari periwayat sanad yang pertama, yaitu Imam Malik, Nafi' dari Ibnu Umar. Nah, seperti apa contohnya? Kariwayati Hammad ibni Salamah an Tsabitin an Anasin. Ya, seperti riwayat yang berasal dari Hammad bin Salamah, kemudian dari Tsabit, kemudian dari Sayyidina Anas bin Malik. Nah, rangkaian sanad ini dianggap lebih di bawah dari rangkaian sanad Malik dari Nafi' dan Ibnu Umar, ya. Jadi kekuatan sanadnya di bawah dari sanad yang pertama tadi. Oke. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, waduna dzalika rutsbatan makana min riwayati man tahaqqaqat fihim adna ma yasduqu alaihim wasfu thiqati kariwayati Suhail bin Abi Shalihin an abihi an Abi Hurairah. Nah, kemudian yang ketiga, ya, martabat yang ketiga yang lebih bawah lagi, yaitu makana min riwayati man tahaqqaqat fihim, yaitu riwayat, ya, atau hadis yang berasal dari riwayat orang yang tahaqqaqat fihim, yang terbenar fihim pada mereka itu, atau yang
yang terpenuhi pada mereka itu ada nama yasduqu alaihim wasfus siqati. Syarat minimal kebenaran atau syarat minimal seseorang disifati dengan istilah siqah. Ya. Jadi derajat sahih yang ketiga ini adalah rangkaian sanad, di mana di dalam sanad itu ada perawi yang nilai kesikohannya minimalis gitu ya. Nilai kesikohannya bisa kita anggap kalau dia menyampaikan sebuah berita, nah orang bisa menerimanya. Orang bisa menerimanya. Nah, kalau seandainya sanad itu diisi oleh orang-orang seperti ini, yang mempunyai sifat kesikohan yang diakui secara umum, ya walaupun tidak setinggi dari sanad-sanad sebelumnya, maka itu sudah dianggap atau masih dianggap sebagai rangkaian sanad tersahih ya di dalam kitab-kitab sahih. Apa contohnya? Kariwayati Suhail bin Abi Shalihin an abihi an Abi Hurairah. Seperti riwayat yang di dalamnya ada Suhail bin Abi Shalih, kemudian dari ayahnya Abi Shalih an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah. Nah, inilah tiga tingkatan dari sanad tersahih yang ada, ya. Sekalipun ini masih dalam ranah ijtihadnya ulama hadis, ya. Karena kaidah umum yang sudah disepakati adalah tidak ditemukan adanya sanad tersahih di dalam kitab-kitab sahih, kecuali hanya yang sifatnya penilaian secara pribadi atau personal dari para ahli hadis. Oke. Wa yaltahiqu bihadhihi at-tafasili taqsimul hadits as-sahih ila 7 maratiba bin nisbati lil kutubil marwiyyi fi hadzalikal hadits. Kemudian yaltahiqu bihadhihi at-tafasil. Ya, berkaitan dengan rincian ini, taqsimul hadis as-sahih, pembahagian hadis sahih kepada 7 tingkatan. Nah, jadi selain tingkatan yang 3 yang barusan yang kita jelaskan, itu ada lagi pembahagian hadis sahih itu ke dalam 7 martabat, ya, ke dalam 7 tingkatan. Bin nisbati lil kutubil marwiyyi fi hadzalikal hadis. Yaitu berdasarkan kitab-kitab yang diriwayatkan di dalam kitab itu dzalikal hadis, ya, hadis-hadis sahih tersebut. Nah, jadi ada lagi tingkatan hadis-hadis sahih berdasarkan kitab, ya, di mana di dalamnya terdapat hadis-hadis sahih. Nah, apa saja tingkatannya? Wa hadhil maratibu hiya. Adapun tingkatan-tingkatan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mattafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslimun wa huwa a'lal maratibi. Yaitu hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa huwa a'lal maratibi. Nah, dan hadis itu merupakan hadis yang tingkatannya paling tinggi, ya. Hadis-hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, artinya hadisnya ada di Bukhari dan juga ada di Sahih Muslim. Oke, ini tingkatan pertama. Kemudian yang kedua, thumma man farada bihil Bukhari. Kemudian derajat hadis yang kedua atau derajat hadis sahih yang kedua itu adalah man farada bihil Bukhari. Ya, hadis yang tersendiri dengan hadis itu Imam Bukhari. Nah, jadi hadis yang ada hanya di Sahih Bukhari itu derajatnya di derajat yang kedua dari rangkaian hadis-hadis sahih, ya. Summa man farada bihil Bukhari. Kemudian yang ketiga, summa man farada bihi Muslimun. Kemudian hadis yang tersendiri dengan periwayatannya Muslimun, yaitu Imam Muslim. Nah, ini yang ketiga, ya, derajat hadis yang paling sahih, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang keempat, tsumma ma kana ala syartihima wa lam yukharrijahu. Ya, yang keempat adalah hadis
yang sesuai dengan syarat Bukhari Muslim, walam yukharrijahu, tapi keduanya tidak mengeluarkan hadis itu. Nah, ini biasanya hadis-hadis yang ada di kitab Mustadrak ya, atau misalnya hadis-hadis yang ada di kitab Mustakhraj yang penulisnya meriwayatkan hadis itu sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan, Imam Bukhari dan Muslim ini dalam hal menetapkan bersambungnya sanad, setidaknya mereka mensyaratkan dua ketentuan ya. Nah, yang pertama, periwayatnya itu tidak seorang mudallis. Nah, itu sudah kita jelaskan dulu. Periwayatnya bukan seorang mudallis. Kemudian yang kedua, syarat ketersambungan sanad menurut Imam Bukhari dan Muslim itu subutul liqa bainat tilmid ya wasyekh. Tetapnya pertemuan antara guru dan murid dari periwayat hadis itu. Atau mu'asarah kalau dalam bahasanya Imam Muslim. Ya. Jadi kalau seandainya periwayat itu sudah semasa, sudah bisa dibuktikan mereka bertemu di satu masa, maka sanad itu sudah bisa dianggap bersambung ya, sudah bisa dianggap muttasil. Nah, ketika ada hadis-hadis diriwayatkan ya di dalam Mustadrak ataupun di dalam Mustakhraj yang sesuai dengan syarat ini, maka dia berada di tingkatan keempat dari martabat hadis sahih. Ya, dia berada di tingkatan keempat dari tingkatan hadis sahih. Oke. Kemudian yang kelima, thumma ma kana ala syartil Bukhari wa lam yukharrijhu. Kemudian tingkatan yang kelima adalah hadis yang diriwayatkan sesuai dengan syarat Bukhari saja. Wa lam yukharrijhu, tapi beliau tidak mengeluarkan hadis itu. Nah, ini biasanya di kitab Mustakhrajat ala Sahihil Bukhari. Ya, di kitab-kitab Mustakhraj yang sanadnya meminjam syarat Imam Bukhari. Nah, berarti dia berada di tingkatan kelima dari tingkatan hadis-hadis sahih. Kemudian yang keenam, tsumma ma kana ala syarti muslimin wa lam yukharrijhu. Kemudian hadis yang diriwayatkan sesuai dengan syarat Imam Muslim, walam yukharrijhu, tapi beliau tidak mengeluarkannya. Nah, ini mungkin ada di Mustakhraj ala Sahihi Muslim. Ya, yang penulisnya meminjam syarat Imam Muslim di dalam meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Oke, ini derajat yang keenam ya. Kemudian yang terakhir yang ketujuh, thumma ma sahha inda ghairihima minal a'immati kabni Khuzaimata wa ibni Hibbana mimma lam yakun ala syartihima au ala syarti wahidin minhuma. Nah, kemudian derajat yang ketujuh adalah hadis-hadis sahih menurut selain keduanya dari para imam ahli hadis. Ya, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, mimma lam yakun ala syartihima. Dari hadis-hadis yang tidak sesuai dengan syarat keduanya, ya syarat Bukhari Muslim, au ala syarti wahidin minhuma, ataupun syarat salah seorang dari keduanya. Nah, jadi martabat yang ketujuh dari hadis sahih itu adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh selain Imam Bukhari Muslim, tapi mereka mensyaratkan hadis yang masuk ke dalam kitabnya sebagai hadis yang sahih. Ya, seperti misalnya di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah ataupun Sahih Ibnu Hibban. Nah, hadis-hadis sahih yang ada di kitab Sahih Ibnu Khuzaimah ataupun Sahih Ibnu Hibban ini masih terkategori sahih tapi di tingkatan yang ketujuh. Nah, inilah urutan-urutan sahih ya, urutan-urutan hadis sahih sesuai dengan tingkat sesuai dengan tingkat kevalidannya ya. Nah, jadi kalau seandainya terjadi ta'arud ya, atau terjadi hal-hal yang menyebabkan hadis sahih itu saling bertentangan misalnya, maka salah satu jalan untuk mentarjih atau menguatkan salah satu dari yang lain adalah dengan melihat urutan atau martabat kesahihan hadis ini.
Nah, sehingga kalau ta'arud misalnya, ya, hadis yang ada di Sahih Bukhari dengan Muslim misalnya, maka yang ditarjih itu adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari misalnya. Karena dia secara tingkat kesahihan itu berada di tingkat kedua. Kemudian kalau seandainya ada hadis yang secara maknanya tidak tidak, atau ada semacam ta'arud lafzi yang ada di antara hadis-hadis sahih itu, maka yang dikuatkan adalah mattafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jadi tingkatan ini fungsinya hanya sebatas bagaimana cara kita mentarjih di antara hadis-hadis sahih yang ada. Kalau seandainya ada ta'arud lafzi yang ditemukan dalam beberapa teks hadisnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke subbahasan yang ke-13 ya. Syaratus syaikhaini. Syarat syaikhaini, ya, syarat sahih yang diajukan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lam yufsihi syaikhani an syartin syaratahu aw ayyanahu ziyadatan ala syurutil muttafaqi 'alaiha fi sahih. Imam Bukhari dan Muslim lam yufsih, ya, tidak menjelaskan atau tidak tidak menuliskan secara pasti an syartin dari syarat syaratahu yang mensyaratkan keduanya terhadap ketentuan itu, au ayyanahu atau beliau berdua jelaskan, ya, ziyadatan ala syurutil muttafaqi 'alaiha, sebagai tambahan terhadap syarat-syarat yang disepakati 'alaiha fis sahih, ya, syarat-syarat yang disepakati dalam hadis sahih. Jadi sebenarnya tidak ditemukan ada konsep pasti dari Imam Bukhari Muslim terkait dengan syarat sahih sebuah hadis. Lakinnal bahithina minal ulama zahara lahum minat tatabbu'i wal istiqra'i li asali bihima ma zannahu kullum minhum annahu syartuhuma. Akan tetapi para ahli hadis, ya, para bahithin, para peneliti dari para ulama, zahara lahum, jelas bagi mereka, minat tatabbu'i wal istiqra', ya, berdasarkan penelitian wal istiqra', ya, tatabbu' dengan istiqra' ini sama-sama penelitian, li asali bihima, untuk uslub-uslub yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim itu, ma dhannahu kullum minhum, ya, sesuatu yang diyakini oleh mayoritas mereka, annahu syartuhuma, bahwasanya hal itu merupakan syarat dari Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jadi syarat syaikhaini ini hanyalah asumsi yang dimunculkan oleh para ulama setelah Bukhari Muslim terkait hadis-hadis yang telah mereka riwayatkan. Jadi berdasarkan konten-konten hadis yang telah mereka riwayatkan, ternyata para ulama menemukan, oh ternyata Imam Bukhari dan Muslim ini mereka mensyaratkan tidak boleh mudallis, ya, atau perawi dalam kitab-kitab mereka itu tidak boleh tergolong sebagai perawi yang mudallis misalnya, ya, atau misalnya Imam Bukhari itu memastikan, ya, antara guru dan murid itu harus bertemu sebagai syarat kemuttasilan sebuah sanad. Nah, itu dari mana ditemukan? Itu ditemukan setelah adanya penelitian ulama setelah keduanya terhadap konten-konten yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Au syartu wahidin minhuma, atau syarat salah satu dari keduanya. Nah, wa ahsanu ma qila fi dzalika, dan sebaik-baik pendapat yang dikatakan tentang hal itu, annal murada bi syarti syaikhaini au ahadihima, adalah ayyakunal haditsu marwiyan min tariqi rijalil kitabaini. Nah, bahwasanya yang dimaksud dengan syarat syaikhain atau syarat Bukhari Muslim atau salah satu dari keduanya adalah ayyakunal haditsu, bahwa ada hadis itu marwiyan,
ya diriwayatkan dari jalur periwayat Kitabaini, ya dari rijal atau periwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, itu syarat syarat Syaikhaini itu seperti itu. Bahwa ada hadis itu diriwayatkan dari jalur rijal yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Au ahadihima, atau jalur salah satu dari keduanya. Ma'a mura'atil kaifiyati allati iltazamaha syaikhani fir riwayati anhum. Ya, bersamaan dengan menjaga tata cara yang dilazimi atau yang diharuskan oleh Bukhari Muslim dalam meriwayatkan hadis dari mereka. Nah, jadi bisa kita simpulkan syarat sahih Imam Bukhari Muslim itu adalah sanadnya itu sesuai dengan rijal yang ada di dalam kitab mereka berdua. Nah, jadi rijal yang masuk dalam Sahih Bukhari Muslim itu benar-benar rijal atau benar-benar perawi yang sudah mereka seleksi dengan ketat dan mereka masukkan ke dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslimnya. Nah, sehingga bisa disimpulkan setiap rijal yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim itu sudah melalui seleksi yang sangat ketat sehingga mereka masukkan orang-orang itu sebagai rijal dari kitab-kitab mereka atau dari hadis yang mereka riwayatkan. Nah itu kesimpulan besar dari apa yang diteliti oleh para ulama setelah mereka. Nah, jadi hadis itu harus melalui rijal yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian menjaga cara yang mereka terapkan dalam meriwayatkan hadis. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ya, periwayatnya bukan seorang mudallis, kemudian antara guru dan murid itu wajib bertemu kalau Imam Bukhari, kemudian guru dan murid itu wajib semasa kalau syarat Imam Muslim. Oke, nah ini sub bahasan yang ke-13. Nah, sekarang sub bahasan yang ke-14 ya, ini sub bahasan sebelum terakhir. Makna qaulihim muttafaqun alaihi. Apa makna perkataan muttafaqun alaihi? Jadi kalau kita membaca hadis itu di bawahnya ada muttafaqun alaihi. Nah, itu maksudnya apa? Idza qala ulama'ul hadithi an haditsin muttafaqun alaihi famuraduhum ittifaqus syaikhaini. Apabila para ulama hadis berkata tentang status sebuah hadis muttafaqun alaihi, ya, muttafaqun alaihi, disepakati alaihi di atas hadis tersebut. Nah, apa maksud dari istilah ini? Famuraduhum ittifaqus syaikhaini. Maka yang dimaksud adalah kesepakatan dari Imam Bukhari dan Muslim. Ai ittifaqus syaikhaini ala sihhatihi. Artinya kesepakatan Imam Bukhari dan Muslim ala sihhatihi dalam menilai kesahihan hadis tersebut. Lattifaqul ummati, bukan yang dimaksud di sana itu adalah kesepakatan seluruh ulama, bukan itu maksudnya. Ya. Jadi kalau ada istilah muttafaqun alaih, itu adalah kesepakatan oleh Imam Bukhari dan Muslim saja, bukan kesepakatan semua ulama. Nah, itu secara umum ya. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Illa anna Ibnu Salahi, ya, kecuali bahwasanya Ibnu Salah, ya, qala, beliau berkata, lakinna ittifaqal ummati alaihi lazimun min zalika wa hasilun ma'ahu. Akan tetapi kesepakatan umat atau para ulama terhadap hadis itu lazimun, itu adalah sebuah hal yang pasti, min zalika, dari istilah itu, wa hasilun ma'ahu, dan juga hasil bersamanya. Maksudnya ditemukan gitu ya. Nah, jadi menurut Ibnu Salah, kalau ada istilah muttafaqun alaih, itu istilah artinya hadis itu sudah disepakati oleh semua ulama bahwa hadis itu sahih. Nah, ini pendapat khusus dari Ibnu Salah. Ya. Kenapa seperti itu? Littifaqil ummati ala talaqqi mattafaqa alaihi bil qabul.
Nah, beliau logikanya karena para ulama itu telah sepakat untuk menerima apa yang telah disepakati oleh Imam Bukhari Muslim bil qabul, dengan penerimaan yang penuh. Nah, jadi beliau memahami ketika Imam Bukhari dan Muslim sudah menghukumi sebuah hadis itu sahih, ya, maka itu sama artinya semua ulama juga sepakat dengan apa yang mereka tetapkan. Nah, kenapa? Ya karena sebagaimana yang sudah sering kita sebutkan, bahwa para ulama sepakat bahwa hadis-hadis yang ada di Bukhari dan Muslim itu adalah hadis-hadis sahih, ya. Dan para ulama tidak satupun yang membantah kalau Sahih Bukhari dan Muslim itu adalah kitab tersahih setelah Al-Quran. Nah, jadi secara umum muttafaqun alaih itu adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi masing-masing mereka mengakui kesahihan hadis tersebut. Nah, cuma Ibnu Salah mengkhususkan lagi ya, maksud kesepakatan di sana adalah semua umat Islam yang ada. Nah, oke. Ini bahasan yang ke-14, yang terakhir. Hal yushtaratu fi sahihi ayyakuna azizan? Apakah disyaratkan hadis sahih itu ayyakuna azizan, bahwa ada dia dalam kondisi aziz? Nah, aziz ini kan jenis dari hadis ahad yang di masing-masing tabaqatnya minimal ada 2 orang perawi ya. Nah, jadi hadis aziz itu jenis dari hadis ahad yang 3, salah satunya yaitu hadis gharib, hadis aziz, kemudian hadis masyhur. Kalau aziz itu hadis yang di salah satu tabaqatnya atau di semua tabaqatnya minimal perawinya 2 orang. Nah, pertanyaan di subbahasan yang ke-15 ini, apakah hadis sahih itu minimal harus aziz gitu? Apakah disyaratkan hadis sahih itu harus aziz, tidak boleh gharib? Nah, apa jawabannya? Al-qaulus sahih, pendapat yang sahih, yang benar terkait pertanyaan itu, annahu la yushtaratu fil haditsis sahihi ayyakuna azizan. Bahwasanya tidak disyaratkan pada hadis sahih itu bahwa ada dia dalam kondisi aziz. Bimakna ayyakuna lahu isnadan, ya. Atau dengan makna bahwa ada untuk hadis itu isnadani, ada 2 sanad, ya. Apakah disyaratkan? Jawabannya tidak. Nah, jadi bisa saja hadis sahih itu hanya punya 1 sanad, atau yang sering kita istilahkan dengan hadis gharib ya. Nah, kenapa seperti itu? Li'annahu, karena sesungguhnya yujadu fis sahihaini wa ghairihima ahaditsu sahihatun wa hiya gharibatun. Karena sesungguhnya didapati di dalam Sahih Bukhari dan Muslim wa ghairihima, dan selain keduanya, hadis-hadis sahih wa hiya gharibatun, padahal dia dalam kondisi gharib. Nah, gharib sebagaimana yang kita ketahui, di masing-masing tabaqat sanadnya minimal 1 orang perawi. Ya. Nah, hadis sahih itu ada yang gharib. Nah, sehingga terjawablah pertanyaan, tidak mesti hadis sahih itu harus aziz. Tidak mesti hadis sahih itu punya 2 jalur. 1 jalur pun nggak masalah, asalkan semua perawinya melengkapi syarat-syarat kesahihan. Nah, washtarata ba'dul ulama dzalika, tapi sebagian ulama mensyaratkan hal itu. Nah, ada juga yang mensyaratkan hadis sahih itu harus aziz minimal. Nah, siapa itu? Ka'abi Ali al-Jubba'i al-Mu'tazili. Seperti misalnya ulama Abi Ali al-Jubba'i al-Mu'tazili, ya, seorang ulama Mu'tazilah, Abu Ali al-Jubba'i, wal Hakimi, dan Imam Hakim. Nah, ternyata Imam Hakim juga mensyaratkan hadis sahih itu minimal punya 2 jalur. Jadi kalau cuma 1 jalur, nah menurut beliau itu belum sah dijadikan atau dianggap sebagai hadis sahih. Wa qauluhum hadza khilafu mattafaqat alaihi ummatu. Tapi pendapat mereka ini, ya, pendapat Abi Ali al-Jubba'i dan pendapat Imam Hakim, khilafu mattafaqat alaihi ummatu. Itu berseberangan dengan pendapat mayoritas ulama, atau berseberangan dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama.
Nah, jadi para ulama sepakat hadis sahih itu tidak mesti aziz. Ya, hadis sahih itu boleh saja gharib, ya, punya satu jalur atau punya satu sanad, asalkan sanadnya itu memenuhi kriteria sahih. Ya, ittasala sanaduhu, sanadnya bersambung, kemudian lam yusyad, lam yu'al, tidak ada syad, tidak ada illah di dalamnya, kemudian yarwihi adlun dhabitun, kemudian diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit. Nah, selama syarat itu terpenuhi di hadis sahih yang gharib itu, atau yang punya satu jalur itu, maka tetap saja dia dianggap sebagai sahih, sekalipun jalurnya hanya ada satu saja. Nah, inilah akhir bahasan dalam hadis sahih. Jadi bahasanya cukup panjang, ya. Ada beberapa subtema yang yang penting kita bahas di hadis-hadis sahih ini. Dan semuanya sudah kita jelaskan. Jadi ada 15 subbahasan yang ditulis oleh Imam atau Syekh Mahmud Tohan berkenaan dengan bahasan hadis sahih. Nah, mungkin sampai di sini teks yang kita baca. Kalau ada mungkin tambahan atau hal-hal yang perlu kita diskusikan, mungkin 5 sampai 10 menit kita buka sesi tanya jawab. Oke, silakan Bapak Ibu. Izin bertanya, Ustaz. Oh iya, silakan Pak Irfan. Baik, bismillah. Yang saya ingin tanyakan di sini, Ustaz, apakah kalau kita mendapati sanad yang terputus, itu langsung kita katakan mu'allaq, ataukah kita masih bisa menduganya bahwa sanadnya berulang? Terima kasih, Ustaz. Oke, baik. Ya, kalau kita berbicara hadis mu'allaq dalam kaitannya dengan Sahih Bukhari dan Muslim ini, ya Pak Irfan, kita tidak bisa, seperti yang saya sampaikan tadi juga di awal ya, kita belum bisa menghukumi hadis itu mu'allaq murni, ya, sebelum kita memuqaranah hadis itu dengan hadis-hadis yang lain. Nah, di dalam Sahih Bukhari, sebagaimana yang sudah disebutkan juga, terdapat 7.275 hadis ya, kalau nggak salah, kurang lebih. Itu hadis yang berulang ya, hadis yang berulang. Kalau hadis yang tidak berulang, jumlahnya hanya 4.000 hadis. Nah, artinya apa? Artinya ada kurang lebih 3.000-an hadis yang diulang oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Nah, kemudian dalam Sahih Muslim, jumlah semuanya 12.000 hadis. Itu dengan yang berulang. Adapun yang tidak berulang cuma 4.000 hadis. Nah, artinya ada 8.000 hadis yang beliau ulang di dalam Sahih Muslim. Nah, sehingga ketika kita menemukan ada hadis mu'allaq di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, itu kita jangan terlalu cepat dulu menghukumi mu'allaq. Ya, karena boleh jadi hadis itu mu'allaq di tempat itu atau di bahasan itu, tapi beliau wasal di tempat yang lain atau di bab yang lain. Nah, tujuannya adalah supaya kitabnya tidak terlalu tebal gitu ya, karena sanadnya sudah ada sebelumnya. Nah, karena hadis-hadis itu beliau ulang sesuai dengan babnya. Kalau hadis itu punya lebih dari misalnya 5 hukum, nah hadis itu beliau masukkan lagi ke bab lain ya, atau ke terjemah lain. Nah, sehingga hadis-hadis itu untuk memperpendek sanadnya beliau potong, beliau jadikan mu'allaq. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau ketemu dengan hadis yang sanadnya dibuang atau hanya sahabat saja misalnya, kita nggak perlu tergesa-gesa dulu dalam menghukuminya. Kalau hadis itu mu'allaq, ya, tapi kita hukumi mu'allaq setelah melakukan penelusuran, ya, dengan hadis-hadis lain. Bisa jadi hadis mu'allaq di bab ini ternyata beliau sebutkan secara lengkap di bab lain. Nah, begitu juga dengan hadis mu'allaq di kitab-kitab hadis lain, di Sunan misalnya. Ya,
kita tidak bisa menghukuminya secara mutlak mu'allaq sebelum mengkorelasikannya dengan sanad-sanad yang lain. Nah, umumnya seperti itu, ya. Mereka menghemat penulisan dengan memotong sanad, karena hadis itu sudah berulang misalnya, dan itu sering ya, dan itu sering terjadi. Afwan Ustaz, Ya, silakan Pak. seperti hadis-hadis dalam kitab-kitab Riyadhus Shalihin itu kan mu'allaq semuanya, ada potongan sanad-sanadnya kan. Iya. Riyadhus Shalihin kitab yang seperti itulah. Nah, itu Oh iya. Nah, itu termasuk mu'allaq juga Ustaz ya? Nah, kita harus tahu juga Pak ya, kitab hadis itu kan ada dua jenisnya. Ada kitab ummahat, kemudian ada kitab ghairu ummahat. Kitab ummahat itu adalah kitab yang penulisnya punya sanad sendiri sampai ke Nabi. Nah, itu namanya kitab ummahat, kitab induk. Nah, misalnya Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kitab ummahat namanya, kitab-kitab hadis induk. Nah, dan ini kalau ada mu'allaq di sana, nah itu baru bermasalah. Ya, kalau ada hadis mu'allaq di sana baru bermasalah. Ya, karena kalau mu'allaq artinya terputus sanadnya di kitab-kitab ummahat. Nah, bagaimana kalau di kitab ghairu ummahat, kitab-kitab yang penulisnya tidak punya sanad sendiri? Artinya mereka hanya mengutip dari hadis-hadis di kitab lain. Nah, misalnya kayak Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram misalnya ya, atau misalnya Arba'in Nawawiyah, itu kan semuanya mu'allaq. Apakah hadis mu'allaq di sana bermasalah? Nah, jawabannya tidak, Pak. Ya, kenapa? Ya karena mereka maksudnya menulis kitab itu bukan dalam artian meriwayatkan, tapi hanya menukil dari kitab-kitab hadis yang lain. Nah, untuk menghemat, ya mereka memotong sanadnya. Kenapa dipotong? Ya karena sudah ada di kitab asalnya, yaitu di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, dan lain sebagainya. Nah, jadi nggak usah lagi mereka kutip sanadnya gitu, karena sudah ada di kitab induknya. Nah, jadi bisa kita simpulkan, hadis mu'allaq itu akan bermasalah kalau adanya di kitab ummahat atau di kitab asal. Sementara kalau di kitab-kitab ghairu ummahat, ya seperti Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Arba'in Nawawiyah, dan yang lain-lain, walaupun mu'allaq itu nggak masalah. Ya, karena tujuan penulisnya hanya dalam rangka mengutip hadis itu sesuai dengan tema yang mereka tulis. Nah, kurang lebihnya seperti itu, Pak Yusuf ya. Jazakallah khairan ya Ustaz. Wa iyyakum. Oke, masih ada? Terakhir mungkin ya. Ya, silakan, Mas. Di sini tadi terakhir kita lihat ada ulama yang namanya Abu Ali Al-Jubai Al-Mu'tazili. Iya. Nah, di dalam ilmu hadis ini apa kita boleh mengambil mengutip dari ulama selain Ahlu Sunnah? Ini kan Mu'tazilah ya Ustaz ya? Iya, iya. Ya. Ya mungkin seperti itu Ustaz. Apa kita boleh mengambil mengutip dari ulama selain Ahlu Sunnah? Apa termasuk Syiah juga gitu Ustaz? Oke. Jadi dalam hal ranah keilmuan hadis ya, itu sebenarnya kita bisa saja mengkompromikan pendapat-pendapat yang muncul dari berbagai dari berbagai golongan dalam umat Islam ya. Nah, misalnya dari Syiah atau Mu'tazilah dalam ranah pemikiran ya maksudnya. Nah, ini kan ini kan hanya berbeda pendapat dalam status apakah hadis sahih itu harus aziz atau boleh gharib. Nah, kan itu ya. Apakah wajib aziz atau boleh dalam kondisi gharib. Nah, di sini dimunculkan pendapat ulama Mu'tazilah, yaitu Abu Ali Al-Jubai, yang mana beliau ini mensyaratkan hadis sahih itu minimal harus aziz. Nah, dalam hal ini dalam ranah pemikiran yang sifatnya global, yang sifatnya umum, ya nggak masalah ya kita mengambil pendapat seperti ini, nggak masalah. Cuma ya tetap saja harus ada harus ada ketentuan atau harus ada
kaidah umum yang harus kita sepakati. Nah, buktinya di sini pendapat ini khilafu mattafaqat alaihil ummatu. Ya, Syekh Mahmud Tohan menggarisbawahi kalau pendapat ini berseberangan dengan apa yang disepakati oleh para ulama. Nah, sehingga walaupun mengutip atau kita membahas kajian hadis di Mu'tazilah atau kajian hadis di kalangan Syiah misalnya, itu sah-sah saja. Ya, sah-sah saja kita mengetahui konsep mereka, tapi apakah bisa diterapkan apa adanya dalam membaca hadis-hadis dalam di ranah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, itu nanti satu hal yang berbeda. Di ranah konsep kita bisa saja mengkompromikan, ya. Tapi di ranah aplikasi, ya, itu harus disesuaikan lagi. Ya, disesuaikan apabila kaedah yang mereka munculkan berkaitan dengan akidahnya atau sesuatu yang berseberangan secara pasti dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka konsep itu tidak mungkin kita terapkan. Tapi kalau pemikiran mereka masih di tataran kaedah umum, ya misalnya seperti ini, ya nggak masalah kita ambil, sekalipun ketika ditarji pendapat itu tidak juga digunakan gitu ya. Nah, ini dalam ranah ilmu hadis. Nah, bagaimana dalam ranah periwayatan? Apakah para ulama itu mengambil riwayat hanya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah saja atau dari yang lain? Nah, ternyata ya setelah diteliti, ya banyak penelitian-penelitian terkait ini, ternyata Imam Bukhari itu menerima juga periwayatan dari Syiah, menerima juga periwayatan dari Murji'ah, asalkan mereka meriwayatkan bukan dalam rangka menguatkan akidahnya. Ya, nah itu yang perlu digarisbawahi. Para imam besar ini, Imam Bukhari dan Muslim dan imam-imam yang lain, itu rata-rata mereka dalam hal periwayatan tetap menerima periwayatan orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dengan ketentuan, selama konten yang dia riwayatkan tidak dalam hal mendukung akidahnya atau dalam hal mengkritisi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tentunya itu diperkuat oleh syahid atau tabi' dari jalur-jalur yang lain. Ya, tidak mesti tidak hanya dari satu orang itu saja. Nah, itu ya. Nah, Pak Ilham bisa membaca penelitian itu di penelitian tesis S2-nya guru kami, Dr. Ubaid Hasbillah Darussunnah ya. Beliau telah membuktikan hal itu. Ternyata para imam itu tidak tidak sekaku yang dibayangkan oleh sebagian orang. Mereka tetap mengambil riwayat dari selain aswaja, tapi dengan ketentuan-ketentuan seperti yang tadi. Tidak dalam rangka menyebarkan ideologinya, atau tidak dalam rangka mengkritisi ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kurang lebihnya seperti itu, Mas Ilham ya. Baik Ustaz. Itu nanti baca penelitiannya siapa Ustaz tadi? Itu ada Dr. Ubaid namanya. Ustadz Ubaid Hasbillah. Ahmad Ubaidi Hasbillah. Beliau dosen Darussunnah ya. Jadi di tesis S2-nya beliau bikin kesimpulan kalau para imam ahli hadis itu dalam meriwayatkan hadis itu mereka mereka terbuka orangnya. Mereka tidak hanya meriwayatkan hadis dari Ahlus Sunnah saja, tapi juga menerima periwayatan di luar Ahlus Sunnah, termasuk Syiah dan Murji'ah, sebagiannya ada yang periwayat itu, selama konten yang mereka riwayatkan tidak bertentangan dengan konsep-konsep Ahlus Sunnah. Nah, itu ada, Mas. Di perpustakaan Pasca itu ada ininya. Cetaknya, versi cetaknya. Oh, iya. Nah, itu. Oke. Mungkin itu dulu Bapak Ibu ya. Diskusi kita malam ini. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan dalam penjelasan ini. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan lagi, nah mungkin
bisa lewat grup kajian ya di WA. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan di sana. Nah, untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ya, Ustaz. sama-sama Pak. Ya. Oke. Oke, mohon izin duluan Bapak Ibu.